Sebuah permainan catur raksasa tengah berlangsung sunyi di perairan biru Samudra Hindia. Jauh dari sorotan konflik Taiwan atau Laut Cina Selatan, Beijing sedang menanamkan pion-pion strategisnya di sepanjang jalur maritim paling vital di dunia ini. Bukan dengan letupan senjata atau deklarasi perang, melainkan melalui infrastruktur pelabuhan dan misi anti pembajakan yang berlangsung rutin. Namun bagi New Delhi dan Washington, kehadiran Cina yang terus menebal di halaman belakang mereka bukan sekadar urusan dagang. Ini adalah strategi jangka panjang untuk mengamankan jalur napas ekonomi dan militer. Sebuah langkah berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global. Di balik dari pelabuhan komersial dan kapal patroli yang berseliweran, Cina sedang membangun pondasi kekuatan yang siap diaktifkan kapan saja. Sekaligus mengubah Samudra Hindia menjadi benteng pertahanan terdepan sebelum konflik di Pasifik benar-benar meletus. Kehadiran Cina di Samudra Hindia bukanlah fenomena dadakan, melainkan hasil dari strategi jangka panjang yang dibangun dengan sabar dan konsisten. Mengutip Bloomberg, langkah Beijing tidak dimulai dengan konfrontasi, melainkan dengan narasi keamanan maritim yang dapat diterima secara universal, yakni anti pembajakan. Sejak pengiriman armada pertamanya pada tahun 2008 untuk misi anti pembajakan di Teluk Aden, Cina telah menormalisasi kehadiran angkatan lautnya ribuan mil dari daratan utama. Selama lebih dari 15 tahun, kapal perusak, fregat, dan kapal selam Cina secara rutin berpatroli, melakukan latihan militer, dan singgah di pelabuhan-pelabuhan negara sahabat. Pendekatan ini bersifat multi-domain, mencakup operasi di permukaan laut, udara, darat, bahkan bawah laut. Analisis juga menunjukkan bahwa Cina secara konsisten meningkatkan kompleksitas latihan militernya. Antara tahun 2020 hingga 2025, tercatat lonjakan signifikan dalam latihan gabungan dengan negara-negara pesisir Samudra Hindia. Darsana M. Baruah dalam tulisannya di The International Institute for Strategic Studies melaporkan, antara tahun 2020 hingga 2022, Cina melakukan 7 latihan militer di wilayah tersebut di Samudra Hindia. Lalu pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 14 latihan. Selanjutnya di kuartal pertama tahun 2025 terdapat 12 latihan. Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan latihan militer dengan Beijing bertajuk Komodo dan Cobra Gold. Strategi ini unik karena menghindari pemicu konflik langsung. Cina tidak mengklaim wilayah kedaulatan baru di Samudra Hindia, tidak mendeklarasikan zona eksklusif, dan kecuali di Djibouti tidak secara terbuka membangun pangkalan militer besar. Namun Beijing membangun bangunan operasional di lingkungan maritim yang jauh dari Roma. Misalnya di Madagaskar, Cina telah membangun jalan dan pembangkit listrik tenaga air. Lalu di Kepulauan Komoro, Cina membangun stadion berkapasitas 10.000 tempat duduk. Ini menjadi sebuah aset tak ternilai jika suatu saat mereka harus memproyeksikan kekuatan militer secara penuh. Di balik layar diplomasi maritim, Beijing meletakkan fondasi kekuatan latennya melalui infrastruktur ekonomi. Cina telah menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun atau mengelola setidaknya 46 pelabuhan komersial di kawasan ini. Yang membuat Washington dan New Delhi waspada adalah karakteristik ganda dari pelabuhan-pelabuhan ini. Data dari Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa 36 dari pelabuhan tersebut memiliki dermaga yang cukup dalam untuk disandari kapal perang angkatan laut. Pelabuhan ini berfungsi sebagai simpul logistik vital yang menyediakan bahan bakar, perbaikan, dan pasokan bagi armada Cina yang beroperasi jauh dari pangkalan induk. Contoh paling jelas bisa kita lihat di Djibouti, pelabuhan yang awalnya ditujukan sebagai fasilitas logistik untuk mendukung misi anti pembajakan, kini berubah menjadi pangkalan militer luar negeri Cina. Di Sri Lanka, pelabuhan Hambantota yang dikelola Cina seringkali disinggahi kapal survei dan kapal selam, yang memicu kekhawatiran India akan adanya pengumpulan data intelijen bawah laut. Strategi ini memberikan keuntungan psikologis dan taktis. Karena berlabel sipil, kehadiran Cina sulit ditentang secara terbuka, tanpa terlihat menghambat pembangunan ekonomi negara tuan rumah.
Namun bagi Amerika dan India, setiap pelabuhan komersial yang dikelola Cina kini harus diperhitungkan sebagai titik logistik militer Cina. Sebab Cina tidak butuh pangkalan militer resmi di setiap negara seperti Amerika, tapi cukup pelabuhan dagang yang siap diubah menjadi fasilitas pendukung perang kapan saja diperlukan. Jadi mengapa Cina begitu bernafsu mengamankan Samudra Hindia? Darsana M. Baruah menulis jawabannya terhubung langsung dengan salah satu titik api geopolitik terbesar saat ini, yaitu Taiwan. Samudra Hindia adalah jalur napas ekonomi Cina. Ini adalah jalur sutra maritim yang sangat penting bagi Beijing. Jalur sutra di Samudra Hindia ini rutenya dari Cina melalui Laut Cina Selatan menuju pelabuhan-pelabuhan Samudra Hindia, lalu meluas ke arah Eropa. Rute ini paling vital bagi Cina, sebab sekitar 80% impor minyak mentah Cina melintasi perairan ini. Lantas apa hubungannya dengan Taiwan? Jika perang Taiwan meletus, Amerika dan sekutunya bisa memblokade Selat Malaka dengan memutus aliran energi ini di Samudra Hindia. Dampaknya ini akan melumpuhkan mesin perang dan ekonomi Cina dalam hitungan minggu. Karena Selat Malaka ada salah satu titik vital bagi jalur energi Cina, yang mana wilayah itu dikepung sekutu-sekutu Amerika yang jadi backing Taiwan. Nah, dengan membangun kehadiran kuat di Samudra Hindia, Cina menciptakan ruang penyangga. Infrastruktur pelabuhan di Pakistan dan Myanmar menawarkan jalur alternatif pipa darat untuk meminta Selat Malaka dan mengurangi efektivitas blokade laut. Kehadiran Angkatan Laut Cina di kawasan ini juga berfungsi sebagai deterrence alias penggentar bagi India. New Delhi secara tradisional menganggap Samudra Hindia sebagai halaman belakangnya. Kini harus berpikir dua kali untuk melakukan intervensi atau membantu blokade AS. Ini karena aset-aset maritim dan kota-kota pesisirnya sendiri kini berada dalam jangkauan operasional armada Cina. Perang modern adalah perang ketahanan logistik. Dalam kalkulasi Beijing, Taiwan mungkin adalah pemantik konflik, tetapi Samudra Hindia adalah paru-paru yang menentukan seberapa lama Cina bisa bertahan dalam napas panjang peperangan global. Dominasi diam-diam Cina di Samudra Hindia telah mengubah lanskap keamanan regional secara permanen. Strategi Beijing yang memadukan diplomasi infrastruktur, kehadiran militer bertahap, dan pengamanan jalur energi telah menempatkan Amerika dan India dalam posisi reaktif. Bagi India, ini adalah mimpi buruk strategis. New Delhi terkepung di darat oleh Himalaya dan di laut oleh rangkaian pelabuhan Cina. Sedangkan bagi Washington ini adalah tantangan terhadap hegemoni maritimnya yang selama ini tak tertandingi. Cina telah membuktikan bahwa penguasaan laut tidak selalu harus dimulai dengan armada tempur yang menakutkan. Dominasi bisa dimulai dengan derek pelabuhan dan jabat tangan dagang yang mengikat. Di perairan yang menghubungkan Afrika dan Asia ini, Beijing tidak sedang mencari perang, tetapi sedang memastikan bahwa jika perang datang, mereka tidak akan kalah karena kehabisan napas. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.